Ustadz mohon nasihatnya untuk orang yang bermaksiat dikala sendirian. Doakan anak agar terhindar dari pelaku tersebut. Ini musibah zaman sekarang. Tatkala internet terbuka, seorang bisa melihat apa saja, seorang bisa googling, bisa browsing apa saja yang tidak dia lihat. Maka sangat dituntut seorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tatkala bersendirian, dan itulah bukti takwa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah kecanduan. Seperti melihat gambar-gambar yang haram, ya, video porno atau klip-klip porno, itu candu, ya. Canduan, bahkan kecanduannya terkadang lebih parah daripada candu morfin atau candu rokok dan yang lainnya. Dan otak merekam, sebagaimana saya baca, otak itu merekam. Kalau dia sudah sering, maka dia akan selalu candu ingin melihat seperti itu. Kalau tidak, dia akan gelisah. Sebagaimana candu, orang merokok, kalau tidak merokok dia gelisah. Orang kalau morfin, tidak morfin dia apa? Gelisah, sudah kecanduan. Cuma candu untuk melihat ini lebih parah daripada candu-candu yang lainnya. Maka untuk bisa berhenti daripada itu, pertama dia menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat malam, minta agar dihentikan, agar Allah menghentikan perbuatannya. Terus dia selalu bertobat. Kalau dia terjerumus lagi, jangan pernah berhenti untuk apa? Bertobat kepada Allah. Terjerumus lagi, bertobat kepada Allah sampai dia bisa melepaskan itu semua. Kemudian dia berusaha meninggalkan misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kalau dia bisa bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti orang tidak merokok, dia bisa bertahan sebulan tidak merokok, niscaya kecanduan itu mulai apa? Luntur. Mulai luntur. Kapan naik lagi candunya? Kalau dia bergaul sama orang-orang yang tukang perokok. Mulai masa lalunya, nostalgianya muncul lagi. Ih, rokok enak ya. Akhirnya dia merokok lagi, repot. Orang minum khamar kecanduan. Kalau dia sudah tinggalkan sebulan 2 bulan, candunya mulai hilang. Bahkan bisa hilang sama sekali. Tapi kalau dia bergaul sama orang yang candu, dia akan minum bir lagi. Orang yang suka nonton film porno, lihat hal yang haram, dia mungkin kalau dia tidak melihat selama, dia tahan diri, pokoknya tidak boleh. Selama sebulan saya sudah nazar, saya tidak akan melihat. Kalau saya melihat, saya akan sedekah 5 juta. Misalnya. Kemudian dia berhenti. Hati-hati, dia harus benar-benar jaga pandangan matanya. Sekali-sekali dia coba-coba, pingin lihat lagi, nostalgia, kembali lagi seperti semula. Maka seorang berjuang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jomblo, obatnya menikah. Ente lihat begini pun enggak apa-apa kalau sudah menikah, ya. Mata ente dikasih ini, lihat enggak apa-apa. Tapi kalau ente lihat di internet, haram. Haram. Akan merusak kekhusyuan Anda, akan merusak, ya, bagaimana. Antum bayangkan, setiap hari orang mungkin orang yang kecanduan lihat, enggak usah banyak-banyak. Tiap hari dia nonton yang haram 5 menit saja. Tiap hari. Sebulan sudah berapa menit? 5 kali 30. Setahun sudah berapa menit? Bagaimana yang setiap hari sejam nonton? 2 jam nonton. Kemudian berbulan-bulan, tahu-tahu dia meninggal di hari kiamat, ditampakkanlah hasil tontonannya selama bertahun-tahun. Mengerikan ya. Saya pernah nonton, ada klip, ada orang yang sampai kecanduan nonton film porno sampai belasan tahun. Belasan tahun. Jadi dia benar-benar buang waktu yang berharga dia habiskan untuk hal-hal yang haram. Maka dia harus menangis minta kepada Allah. Jangan sekali-sekali kalau dia sudah hilang kecanduannya, jangan sekali-sekali coba-coba lihat-lihat. Maka semua yang mengarah kepada itu tinggalkan. Jangan nonton film-film bioskop. Karena tatkala lihat film bioskop mungkin tidak porno seperti film porno, tapi mulai terbuka sedikit-sedikit, mulailah nostalgia dia muncul lagi. Akhirnya dia sedikit-sedikit kembali lagi seperti semula. Ya. Bergaul sama yang jomblo nikahlah. Saya nggak usah banyak omong. Yang jomblo apa? Nikah. Ya, kalau sudah nikah, insya Allah ente silakan berfantasi sama istri ente dengan yang halal. Ya. Yang semuanya kembali kepada Allah, maka banyak berdoa, minta kepada Allah, zikir pagi petang, bergaul yang benar, jaga pandangan, maka mudah-mudahan Allah bisa menyelamatkan Anda dari perbuatan yang tidak baik ini. Dan hati-hati, betapa banyak orang lagi melakukan kemaksiatan, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya di saat dia melakukan demikian. Sehingga meninggal dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Demikian saja kajian kita. Masih banyak pertanyaan, tapi waktu kita terbatas dan ilmu saya juga terbatas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.